Ayo saudaraku, silakan Anda jawab. Untuk Jawabannya menjadi ada di pengajaran. ulangan cuma sebab tertulis. Oke, saya bacakan ya. Boleh nggak? Hmm. Saya jawab. Maka ya sebentar, saya pakai doa sangkata. Maka jangan biarkan mayatnya tergantung semalam pada tiang Data itu. sebelumnya baca dulu data dua-duanya, jangan langsung loncat. Gak bagus nipu Iya itu iya selalu ya, kasar ulangan begitu. satu. Dua-duanya dulu Nomor kau baca. 23, doa Dua-dua sangkata. dulu. Maka Dua-dua dulu janganlah kau baca. biarkan mayatnya tergantung Dua-duanya dulu semalaman kau pada baca. tiang itu. Tetapi Saudaraku. kuburkanlah dia pada Nah, hari itu juga. Turun di bawah, di bawah. Diskualifikasi Turun. kau kodok Gak layak bunting. diskusi dengan kami di sini. Turun, tidak lolos. Kalau tujuannya hanya untuk memperbodoh diri sendiri, nggak usah di sini. Kita sapa selanjutnya Al-Quran sudah menjelaskan itu. penantang ke Ya. 1500 ujung timur Kristen saudara. Ujung bulu. Kristen. Masya Allah, temanya mengguncang. Jahaya Sinaga. Wih, ini Jahaya Sinaga. Pak Jahaya sudah siap mental naik, silakan. Assalamualaikum. Jahaya. Saya kepencet tadi itu. Saya itu kepencet Waalaikumsalam. tadi, Bu. Iya. Salam kenal. Saya Islam. Oh, Masya Allah. Saya Islam dari Riau. Salam dari Riau lah. Ya. Iya, Salam Abang. dari Riau. Salam Ya, Pak. sama saudara-saudara kita di Riau. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Yan, Muslim Kristen saudara. DJ Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Waalaikumsalam. Apa disampaikan saudara Muslim? Saya Muslim agama Islam. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dari Sulawesi Tengah, Bang Zuma. Sulawesi Tengah, Masya Allah. Iya, salam sahabat-sahabat di sana. Sehat semuanya ya. Barakallah. Sehat Kita aja selalu. Bang. Amin. Sama-sama. Amin ya Allah. Aristo. Kristen Bang, Aristo. Alhamdulillah Islam. Oh, oke Islam, insyaallah. Oke Bang ya, kita turunkan yang Islam. Oh, naik lagi nih si ini. Dilempar turun teman-teman. Jadi yang naik itu yang serius diskusi, yang serius. Kalau ditanya A, jawab A, jangan jawab Z. Memang malam ini memang judulnya keras ya teman-teman, karena ini menyangkut Tuhan kalian loh. Siapa yang mengutuk Tuhan teman-teman Kristen? Iblis atau Bapak? Kejujuranmu itu yang penting, kejujuran. Jujurlah pada gurunda, Oten. Dosa. Bukan justru dosa yang mengutuk Yesus. Jadi hanya ada dua kandidat. Tuhan atau iblis yang mengutuk Yesus. Itu dalil. Ya, kita minta dia menjawabkan, kalian menjawab silakan. Iya, betul. Amance, Kristen saudara Amance, Pepi Ya. Kristen. Assalamualaikum Abang Zuma. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini bisa dengar suaramu. Ya, sama-sama Bang. Alhamdulillah juga. Sudah Bisa lama mendengarkan saya suara pantau Abang. tapi malam ini baru dengar langsung. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih. Yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman, biar ada diskusi. Makasih Bang Amance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini si ini minta naik lagi nih si kepala batu. Kepala batu. Batu nisan. Batu tawas, batu putih. Batu putih tahu gurunda. Oh, siap. Masa batu nisan kodo mati minja. Batu putih, silakan. Coba diarahkan pertanyaannya, Bunda. Mungkin kalau saya yang tanya, nggak bisa jawab dia. Pertanyaannya simpel, saudara.
Yesus kan di dalam Bibelmu terkutuk, ya. Dia menjadi kutuk karena kalian karesteng. Nah, siapa yang mengutuk Tuhanmu itu, Bang? Yesus dikutuk oleh siapa? Bapak atau iblis? Silakan. Gini, pertanyaan itu tidak ada di Aduh, Bible. klasik kali Iblis jawaban atau yang Tuhan. begini, Kalau tanya begitu. begitu kan tidak pas kalau menurut saya. Yang Yesus digantung, yang digantung di tiang salib terkutuk apa enggak? iya, memang betul tertulis, Nah, memang tapi terkutuk. pertanyaan Terus yang Yesus kutuk itu digantung di tiang Tuhan salib. atau iblis kan Digan- pertanyaan itu kan. Yesus digantung di tiang salib apa enggak? Tapi pertanyaannya, Dengar dulu. Yesus digantung di tiang salib apa enggak? iya, Digantung. Tertulis di situ kata si Paulus, bahkan mengutip Ulangan, terkutuk orang digantung, Bang. Pertanyaan gurundaku, siapa yang mengutuk ini Tuhanmu? Iya, Bapak atau isi bilisis? Silakan, Bang. Yang iya, jujur, Bang. kalau kau bertanya yang mengutuk Tuhan atau iblis, ya tidak ada pertanyaan itu yang harus dijawab. Karena Mau bagaimana dua-duanya Gurunda ini? Udah pada pertanyaan sakit. balik begini, kenapa Muhammad suruh kalian menyium batu? Pertanyaan balik, kenapa Muhammad menyuruh kalian menyium batu? Jawab dulu. Udah dibawa Bang, dibawa. Jangan ke atas kalau memang Oh, dasar. Bang ya. Beli cemange, Bang. Beli cemange kata Cemangi. Gurunda. Nabi Muhammad kamu bawa, beliau mati dalam keadaan syahid. Mati surga, langsung dia masuk ke surga. Ada yang mati dengan jalan kutuk, itu yang kita bahas. Siapa yang mengutuknya? Iblis apa Tuhan? Baru dia Tuhan kan Gurunda. Ini Ya yang itu terkutuk dia. Tuhan. Itu makanya. Sebenarnya siapa di balik ini semua ini? Ayo. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Ayo. Kita ini siapa? Dia ini yang menyebabkan Yesus terkutuk. Berarti mereka inilah yang sebenarnya mengutuk Yesus. Mereka ini pasukan dari mana? Ayo. Itu serius. Endingnya kalau saudara-saudara kami ini jujur, maka mereka akan tahu kalau mereka ini sebenarnya adalah pengikut sibilisisis. Akan sampai ke sana. Sayangnya belum ada yang jujur. Karena hanya iblislah yang mengutuk orang yang benar. Iblis tidak suka sama orang benar, nggak suka, anti terhadap orang benar. Iblis itu anti sekali. Anti sekali. Kepada Nabi Musa dia anti, kepada Nabi Isa dia anti, kepada Yesus anti iblis itu. Maka hanya iblislah yang punya pekerjaan mengutuk orang yang benar. Sekarang ketika saudara mengatakan bahwa dosa kita lah yang ditanggung, ketahuan sudah ada tanda-tanda. Sayangnya kalian tidak bisa tenang dalam berdiskusi. Lain ditanya arahnya kemana-mana. Udah silakan Bang. Oke, Mr. TB, saudara TB Kristen. Mr. TB. Oh, mantap. Ini suaranya kayak berat, Gurunda, kayaknya dia pendeta ini. Pinter dia nih, silakan Pak TB. Semoga aja kita doakan. Ayo saudaraku, siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Malah terak kekenyangan iko dong. Malah terak kekenyangan iko dong. Hah? Mau ke perpustakaan, tahu Abun? Kita kasih naik. Orang mau ke perpustakaan. Oh, baru mau cari. Kenapa Tuhannya terkutuk? Oh, baru mau cari. Kenapa Tuhannya terkutuk? Bang, itu dimatikan TV-nya atau apanya Bang, noise atau 2 perangkatnya. Matikan 1 HP-nya Bang. Bang Mr. TB. Tidak ada C-nya. Udah. Silakan. Silakan, Bang. Bang.
Bang? Tidak ada yang terkutuk, Bu. Tidak ada katanya Gurunda. Jadi Paulus Lupa itu ingatan ngigo nih, bang. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yang digantung ada nggak? Ada. Namanya siapa? Yesus. Menurut dalil terkutuk nggak terkutuk? Pertanyaannya siapa yang mengutuknya gitu bang? Silakan. Tapi dosanya yang dikutuk, Bang. Hah? Dosanya yang terkutuk. Dosa yang kenapa bukan dosa yang digantung bang? Kenapa harus Yesus? Dengan apa menggantung dosa? Hah? Maksudnya? Kan dosanya yang digantung. Bukan Yesusnya? Yesusnya bukan. Hah? Oh Yesus nggak digantung abangku? Tapi kan nggak terkutuk. Siapa yang mengutuk? Anda bingung kan? Aku juga bingung abang. Aku juga Iya, bingung. dosa itu yang terkutuk, Bang. Bagi semua orang yang melakukan dosa itu yang terkutuk. Abang, aku juga bingung bang. Kalau dosa yang dikutuk, kenapa Yesus yang digantung? Ya kan Yesus yang menyempurnakan semua. Ya kalau dia menyempurnakan, kenapa dia yang Akibat dosa digantung? itu. Kenapa dia yang dikutuk kalau dia menyempurnakan? Dia menyempurnakan, Bang. Kenapa disempurnakan dengan jalan dari dikutuk abangku? tadi itu, dia menyempurnakan dari kutukan dosa itu. Nah, kutukan dosa kan? Yang mengutuk dosa itu adalah kutukan kan Tuhan. Betul? Pastilah. Nah, Namanya berarti dosa. yang mengutuk Yesus ini siapa? Yesus nggak ada dikutuk. Mama Nggak ada terkutuk Yesus, Bang. Jadi yang digantung siapa abangku? Ya memang yang digantung Yesus. Nah, tertulis terkutuklah orang yang digantung. Orang yang digantung akibat dosa maksudnya. Lah, Apa yang digantung di Yesus ada situ. berdosa apa ya? Ya makanya, Apa dosanya Yesus? makanya saya heran bang. Yesus tidak punya dosa, kenapa dia dikutuk? Iya, tapi dia yang menyempurnakan, Bang. Loh kok sempurnakan, kok dia yang jadi korban? Dia yang menebusnya. Loh, kok menebus, kok dia malah dikutuk abangku? Bukan Yesusnya yang terkutuk. Alamak, Dosa itu kan tertulis di situ, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. tapi kan orang digantung di atas tiang salib atas perbuatannya. Tapi Yesus berbuat apa dia? Berbuat salah apa dia? Justru karena itulah kenapa dia dikutuk. Alamak. Ya itulah. Makanya dialah yang mengganti yang berdosa. Yesus menjadi kutuk. Aduh. Yesus menjadi kutuk bang. Yesus Siapa menjadi yang Dia mengutuk yang Yesus? menggantikan Yang mengutuknya berdosa siapa itu. bangku? Yang mengutuknya siapa? Yang mengutuk siapa? Yang mengutuk Yesus siapa? Nggak ada Yesus dikutuk. Loh Di mana tadi katanya dia tulisannya? menanggung, sekarang nggak ada Orang lagi. yang digantung di kayu salibnya. Siapa itu bang? Itu kan akibat perbuatan. Iya, siapa yang digantung itu siapa? Ya siapa yang berdosa yang mengalami Iya, yang menjalani digantung. hukuman. Pada faktanya yang digantung siapa? Yang menjalani hukuman Tuhan. Iya, Yesus iya. ada Yesus digantung bukan menjalani hukuman. Terus kenapa dia yang harus dikutuk gitu? Ya, tapi dia yang mengemban semua. Iya, kenapa dia yang harus dikutuk? Ya itulah pengorbanannya untuk mempersatukan kamu dengan Sang Maha Pencipta itu. Alah, kok jadi saya pula ke bawa-bawa abangku, abang. Pencipta yang gimana nih? Doktrin dari barat kok dibawa ke saya. Kok kenapa logikanya? Ya sekarang logikanya, Logikanya kan begitu. adakah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang bersalah? Kok orang-orang nggak ada, untuk orang nggak ada. Lupa juga liriknya dia ini.
Berarti bukan Tuhan yang menginginkan Yesus sebagai penebus di situ. Karena tidak ada dalilnya dari Tuhan, firman Tuhan akan menebus dosa orang bersalah dengan mengorbankan orang benar. Itu nggak ada. Itu kan kata Bang Zuma. Ya buktinya semenjak Yesus disalib, kejadian-kejadian apa lagi rupanya yang bisa Aduh, ada lagi saudara. rupanya di belakangnya Yesus. Saudara, Nabi-nabi. jangan memperbodoh diri. Adakah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Adakah? Tidak ada, bukan seperti Tidak ada. Lalu siapa yang mengutuk Yesus kalau begitu? bukan Yesusnya yang terkutuk, dosanya. Astagfirullah. Di mana ditulis Yesus dikutuk? Galatia 3 nomor 13. Kan orang yang digantung di kayu salib, Siapa orang yang yang digantung di kayu salib itu Yang digantung di situ siapa? menjalani hukuman kan? Ya, siapa itu bang yang digantung? Siapa yang menjalani hukuman? Iya siapa? Yesus mana ada menjalani hukuman? Lalu yang digantung siapa? Ya, siapa yang menjalani hukuman? Lalu yang digantung siapa bang? Yang menjalani hukuman Iya siapa itu bang? bukan hukuman. Walah. Adakah yang lain? Enggak tuh. Itulah jalannya supaya kamu mengenal Sang Maha Alah, Pencipta. kok jadi. Alah. Coba tuh. Bang, coba Jualan turun dulu. kamu Apa sampai diri sekarang Jualan kan sayur baik. basi kok ditanya tentang sayur basinya nggak bisa jawab. Habis itu dia lemparkan sayurnya ke kita. Bang, abang. Sudah tua abangku. Harusnya sadar dong. Ya, Anda mengatakan dosa saya, dosa Bang Zuma yang jadi yang ditebusnya. Dengan jalan apa? Dengan jadi kutuk. Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya. Lah, kenapa dia tertulis terkutuk? Yang terkutuk itu dosa. Lah, yang tergantung siapa? Ya orang yang berdosa. Siapa? Ya siapa? Ya, siapa? Bingung kan Bang? Bingung. Memang berat. Konsep agama Anda ini berat karena tidak berdasar kepada pengajaran Tuhan. Gitu abangku. Udah pemain yang ke 999, Herlin Kristen saudara. Enggak muda tua pun sama kok ininya. Rata-rata yang naik ini lupa liriknya Bang Juma. Gak pernah dengar musik. Iya, lupa lirik. Sukanya main kemangi aja. Temanya berat memang Bruda. Ini Tuhan loh, Tuhan. Jangan main-main Tuhan. Wih. Herlin Kristen saudara, Febriani Kristen. Gila Islam. Oh Islam. Siap kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Febrian Muslim kayaknya. Yang jelas-jelas di sana Gurunda tertulis dengan menanggung kutuk. Menjadi terkutuk. Yesus menanggung kutuk. Kasihan. Nggak mau tahu kalau Tuhannya terkutuk. Bukan gitu jadi sebenarnya. Di Galatia 3:13 itu hanya satu nama oknum yang tercatat di situ, yaitu Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. tapi tidak mau tahu Tuhannya terkutuk. Kasihan. Gimana nih? Gimana itu? Kalian aja bingung, apalagi kami Muslim. Masa Tuhan terkutuk? Ya Batu sebenarnya hitam. kalau mau keluar dari situ, ya banyak kok yang lain bahwa ini agak ada kesalahan penulisan atau tidak mengakui tulisan Paulus. Itu bisa. Bisa ya? Bisa. Banyak kok, ada Kristen kemarin bahwa tulisan Paulus itu ini tidak dianggap. Ada juga. Tapi kalau tidak dianggap, lalu yang menanggung dosa-dosa mereka ini siapa? Kan mereka ini nggak tahu bertobat dia. Mereka taunya dosanya ditanggung. Padahal Dia dengan sadar akan bertobat- salib Banyuma, bahwa tidak ada penyaliban itu. Ada penyaliban tapi bukan anak Maria. Oh bagus lah. Batu sakar. Batu sakar. Mati meja. Bagus. halo. Ya halo, Batu sakar. Silakan. Gimana? Siapa yang terkutuk Bang? Tuhanmu? Dikutuk oleh Bapak atau si Bilisis? Silahkan. Ya,
Di manakah Allah SWT saat Muhammad nangis-nangis minta sembuhin anaknya? Waduh, nggak nyambung. Sudah ada tema. Iya, dia ini tujuannya menghina, menista. Padahal Penghujat berarti dia, Guru. iya, padahal tujuan Dari nama kita akunnya ini aja penghujat. tujuan kita ini edukasi loh. Saking tidak maunya kita itu Yesus itu terkutuk, makanya kita bertanya, yang mengutuk Yesus siapa, Tuhan atau iblis, kan gitu. Masa Tuhanmu terkutuk? Di mana otakmu itu? Tapi sudah tertulis, tinggal ditanya siapa yang mengutuknya, kan gitu. Ya, malu diakui, pura-pura kesurupan, pura-pura amnesia. Yudas, Ya, selamat malam. malam. Kau yang menjual Yesus kah? Bukan Muhammad yang saya jual. Emosi. Enggak, Pak. Bajunya tuh, baju perangnya Muhammad yang belum dia bayar, saya yang bayar itu. Silakan Gurunda. Langsung saja ke tema. Langsung saja ke tema. Iya, itu siapa yang mengutuk Silakan, Cuma. Yesus? Kalau saya ganti pertanyaannya, siapa yang melucuti pakaiannya Tuhanmu? Mati Mija. Satu-satu lah. Ya, itu Saya aja kan dulu. cuma seorang. Iya. Kan ini sulit ini. Giliran kalau saya ganti. tanya kau lari. Iya. Siapa yang melucuti pakaiannya Tuhanmu? Mampus. Kau hargai itu gurundamu. Pertanyaannya gurundamu belum dijawab itu. Ya jawablah, Jawab dulu. Bang. Jawablah Bang, siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Nah, ini saya suka ini kalau sama Zulkifli nih. Jadi gini, Zulkifli. Jadi Yesus itu sudah ditahu bahwa dia tidak bercela, tidak Woi, siapa yang mengutuk Tuhanmu? Toge yang ini orang. Pertanyaan beda, Pertanyaannya jawaban tuh Bang, beda. pertanyaannya bukan untuk hargai. dijelaskan, tapi pertanyaannya itu untuk dijawab. Siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan Oke. atau iblis, kan Oke. gitu. Oke, saya jawab ya. Kita Iya. sopan bareng ya, nggak usah saling menghujat. Oke? Memang enggak. Saya juga lama di Makassar. Iya. Jadi kalau dibilang siapa yang mengutuk Yesus, Yesus itu tidak dikutuk, tetapi Yesus itu menjadi jalan. Menjadi Paham jalan kalimatnya? apa? Coba Bang, ya Abang Zuma, coba bacakan dulu redaksi kalimat ayat itu supaya kita sama-sama pahami. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk kan? Paham kan? Jadi menjadi dia itu kutuk. cuma menjadi jalan. Kenapa dia dikatakan menjadi jalan? Karena Yesus itu tidak berdosa. Ada. Kenapa Gurunda begitu cara? Gurunda. Kenapa begitu cara? Oh malas. Nggak sopan. Tidak sopan kulihat ya. Banyak yang bilang Gurunda baru begitu caranya. Aduh. Nah, Gurunda. Dengan jalan Maksudnya aku menjadi hargai kutuk. Dengan jalan kutuk. Menjadi Menjadi apa? kutuk. Menjadi apa? Menjadi kutuk, Nah, jalan nah. menjadi kutuk. Nah, Kenapa dia menjadi jalan? Pertanyaannya adalah Yesus itu pertanyaannya adalah Nah, silakan. siapa yang menyebabkan Yesus itu mati dengan jalan kutuk, Tuhan Aduh, atau Alos. iblis? Gitu loh. Siapa Ya, yang bagaimana? Yesus? Siapa yang menjadikan Yesus mati dengan jalan kutuk, Tuhan atau iblis? Nah, inilah Juma. Kau ndak paham, Yesus itu bukan cuma sampai di mati, tapi Yesus itu bangkit. Kau tahu tidak? Pertanyaannya kau bukan tahu di Yesus situ. itu bangkit? Iya, tapi kau harus tahu Pertanyaannya bahwa bukan Yesus masalah itu bangkit. bangkitnya, bukan masalah bangkitnya, Ya. masalahnya siapa yang Kita harus menyebabkan tahu, Juma. Yesus mati dengan jalan Kita kutuk, harus tahu dari situ, Juma. Tuhan Nah. atau iblis? Gini cuma ya, sebenarnya itu kenapa Yesus bisa mati itu kehendak Tuhan juga. Kenapa dia cuma sampai di situ, abang kalau mau pahami? Karena Yesus itu bangkit. Iya, ini Kau nggak tahu kayak air, gitu? kayak ikan kehilangan air dia nih. Saudaraku, jangkit begitu, siapa yang menyebabkan Yesus mati dengan jalan kutuk, Tuhan atau iblis? Tuhan.
Di mana dalilnya Apalagi? Tuhan membunuh orang benar dengan jalan kutuk? Di mana? Dalil. Nah, karena begini, karena Dalil, tuh, dalil. saya buka. Bukan Yos, karena saya bukakan ya. begini. Saya tidak Korintus sedang 5 ayat bertanya 21 tentang- cuma. Ah? Korintus 5 ayat 21. Korintus 5. Di mana itu? Tertulis ayat 21. Korintus 5. Maksudnya Korintus 5 itu apa pantasan itu? kok. Pantasnya Apa itu kok Korintus nggak tahu. 5? 2 Korintus 5 Oh, ayat 2 21. Korintus. Pantas kok enggak tahu Juma. Juma. Tapi Masalah Satpam generasi. betul Ki, di mana Ki Satpam? Satpam di mana Ki Zuma? Saya Supaya salah saya satu bersilaturahmi satpam dulu. yang membunuh Tuhanmu. Jadi gini, dia yang cocok tidak nih, kena mengenal saya dosa. juga satpam yang Dia saya yang racun itu tidak Muhammad. mengenal dosa telah dibuatnya menjadi Iya. dosa karena kita. Sudah tahu toh? berarti Menjadi dosa kalian itu yang artinya mengutuk jalan, Yesus. menjadi jalan. Berarti Bukan. kalian yang mengutuk Yesus. Bukan kawan, bukan Lalu kawan. siapa ini Jadi dalil dia mau itu tunjukkan? Kamu yang menunjukkan Dia menjadi- dalil. Kamu yang dia itu menunjukkan dalil. dijadikan sebagai jalan. Dia yang tidak Dia mengenal menjadi dosa jalan. telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena siapa? Dibuatnya menjadi dosa karena kami. siapa? Kami orang Karena berdosa. siapa? Karena siapa? manusia yang sudah Karena siapa? berdosa. Berarti Karena karena manusia kamu yang Yesus berdosa. dikutuk. Betul? Bukan dikutuk, dia menjadi jalan. Menjadi Jalan menjadi jalan, apa? Zuma. Jalan menjadi apa? Jalan menjadi apa? kutuk. Ya, menjadi Jalan menjadi kutuk, Zuma. Berarti kalian yang menyebabkan Yesus menjadi kutuk, betul? Nah, sekarang boleh saya bicara Zuma? Hai. Supaya jangan takut Zuma. Masalah Jangan takut. generasi. Mau ku jelaskan ini. Mau ku jelaskan Zuma. generasi. Berarti Sebentar, kalianlah Ji. yang menyebabkan Yesus itu mati dengan jalan kutuk, betul? Sebentar Zuma. Hai. Bisa Ji? Hai. Saya jelaskan, bisa Ji? Iya, Jangan silakan. kita takut, kawan. Iya, silakan. Yang penting jadi- saya sudah tahu jawabannya. Silakan. Oke, iya. Oke, jadi saya jelaskan. Kenapa Allah memilih Yesus ini sebagai jalan menjadi kutuk supaya Di mana menyelamatkan dalilnya? umat manusia yang Di mana Dua dalilnya? Korintus tadi. Di mana 2 Korintus dalilnya? tadi. Di mana 2 Korintus dalilnya 5 ayat Tuhan 21? memilih Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu Paulus. Yang saya 2 tanya, Korintus. yang saya tanya Tuhan bukan Aduh. Paulus. Dan di Cuma- situ di surat Paulus Cuma- itu tidak ada dikatakan Tuhan memilih Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada. Itu adalah Paulus. Kitab itu kan- Paulus yang mengatakan Kitab itu itu. kan- Paulus itu Oke, yang saya diam mengatakan dulu nah. bukan Tuhan. Selesai kita bicara baru saya bicara. Makanya jangan kau ngorok. Kau ditanya tentang Tuhan, kau tanya Paulus. Apakah memang betul Paulus itu sudah jadi Tuhanmu? Hah? Jangan kau garing, jangan kau jadi ngorok. Kau cuma numpang makan di Makassar, kau ngaku Makassar. Yang udah usah kau gaya-gayaan. Sekarang yang jadi permasalahan di Oke. sini adalah Kristus ini mati dengan jalan kutuk itu ternyata karena kamu. Berarti gara-gara kamulah Yesus dikutuk. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mengutuk orang benar demi untuk membenarkan orang yang bersalah? Siapa? Jawab. Tuhan atau iblis? Kau jawab di situ. Tuhan, sudah ku jawab. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi membenarkan orang berdosa? Di mana dalilnya? Ya, boleh saya jelaskan dulu Zumadi? Jangan kau jelaskan, gitu, saya Dik. minta dalil. Tak perlu penjelasan orang Bagaimana seperti caranya? Anda. Bagaimana Saya cara? butuh dalil. Bagaimana? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi membenarkan orang berdosa kayak kau? Mana dalilnya? Di mana? Oke, baik. Bisa bacakan Kak di Imamat 922. Oke, saya bacakan kok bos. Ya, bacakan. Apapun yang kau minta saya bacakan kok. Imamat berapa? Ya. 9 ayat 22. Oke, ku bacakan kok bosku. Demi supaya kau Ya, bosku. puas. Kita baca ya. Siap, bosku. Harun mengangkat Ya. kedua tangannya atas bangsa itu. Imamat 9. Berapa itu? Kau sudah bawa kitabnya orang, kau tidak tahu lagi. Imamat 922. Imamat 922 itu kubaca tadi Camone. Harun mengangkat tunggu. kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Pret!
Apa yang kau mau jual dengan kitabnya Yahudi? Ibrani. Ibrani itu siapa? Ibrani Kitabnya siapa? 922. Ibrani 922. Penulisnya siapa itu? Kalau Ibrani itu siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Paulus Siapa? itu kawan. Paulus penulis Ibrani. Itu masa lupa. Korintus tadi. Ibrani penulis Paulus. Kalau bacakan Korintus saja. penulisnya Paulus. Baca dulu. Kalau Ibrani penulisnya siapa? Siapa Baca penulisnya? Baca dulu saudara, baca dulu. Kita tadi mau cari dalil. Kenapa kita cari ke situ? Baca dulu, baca. Siksanya kodong. Baca dulu. Dan hampir segala sesuatu disucikan Baca menurut dulu. hukum Taurat dengan darah. Nah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah apa? Darah Nah, Tuhan atau darah binatang? Makanya darah yang menjadi penebus itu harus suci. Makanya pertanyaan harus saya suci, darah. Hei, siapa yang bisa? Coba siapa Tuhan, yang punya darah yang suci manusia. selain Yesus? Dengarkan dulu saudaraku. Darah manusia, darah Tuhan atau darah binatang? Kalau dalam hukum Taurat. Jangki miut. Sekarang pertanyaannya, saya jelaskan, darah binatang, Ya. darah Tuhan, atau darah manusia kalau dalam hukum Taurat? Oke. Darah apa? manusia. Darah manusia. Di mana dalilnya di Taurat? Tuhan menebus dosa dengan darah manusia. Di mana dalilnya? Sebab ada itu banyak Zuma. Ada itu banyak Zuma. Generasi. Di mana dalilnya, saudaraku? Jangan cuma modal Boleh saya jelaskan dulu? Jangan modal semangat. Boleh saya jelaskan? Boleh Di saya mana jelaskan dulu? dalilnya di Taurat Tuhan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Silakan. Di mana dalilnya? Oke. Baiklah. Tapi jangan miut, Cesna. Malas kak saya bicara kawan. Malas ku bicara kak, tidak dari tadi kau bicara kawanku. Karena tidak ada dalilnya makanya kau bilang malas ku bicara. Masih ada Jima Korintus itu. Korintus itu bukan Taurat itu Sambing. Korintus itu bukan Taurat. Lanjut pada Bang Suma. Lanjut kemana Sedeng? Saya jadi pendengarmu deh. Oh, angkat tangan mi tahu Bunda Rahma. Menyerah. Maksudku saya tuh kalau diskusi itu mengedukasi satu bicara. Apalagi bicara jadi dari tadi. Ampun dia. Angkat tangan Kiko dong. Udah minta ampun dia udah. Tangan Kiko dong, udah minta ampun. Udah buang handuk. Berat kawan. Peserta ke siapa mi peserta banyak lupa. Aku bilang ini edukasi, bukan perang-perang logika. Edukasi itu lebih mengedepankan data supaya dialog itu bisa lebih ilmiah. Tapi loh. kalau dia jujur berarti diakui. Tuhan. Jujur mi tadi itu kalau nggak bisa mi, nggak masuk bernapas mau kemana? Lari ke imamat, salah kutip, lari mesin ke Ibrani, salah kutip lagi, lari ke Taurat, tidak ada di Taurat. Larinya apa? Korintus. Malam Mbak Masuk Wina. lagi Gempung Ulu. Saya Saja kok. boleh izin baca tadi yang Ibrani 9, boleh izin baca lagi nggak? Boleh, silakan. Dari agama mana? Saya Kristen. Oh, ajaran penganut Yesus. Ya, lanjut. Ibrani 9 saya baca dari ayat 11. Bisa dari data 1 sekalian biar kita tidur di sini. Ya, oke, saya baca ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik. Ini yang nulis ini siapa, Mbak? Rasul. Rasul siapa? Ya, Rasul Paulus. Di mana tertulis bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Agatha ini Mbak Agatha. Ya, kita baca dulu Pak, sebentar Pak ya. Iya, di mana dalilnya? Jangan kita membaca surat kabar, kita tidak tahu siapa penulisnya. Iya. Kamu mengimani Ibrani sebagai firman Tuhan, penulisnya siapa? Ya, penulisnya pasti rasul-rasul Pak. Iya, siapa rasulnya? Ya, Rasul siapa? Paulus Pak. Rasul Paulus. Di mana tertulis bahwa Ibrani ditulis oleh Paulus?
Ya, karena kan di surat-surat lain disebutkan Paulus menulis berapa surat. Itu kan Kan ada cuma logika. 13, suratnya Paulus cuma 13, dan itu Paulus akui sendiri kok. Dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Kalau Ibrani ini bapak-bapak gereja mula-mula tidak menemukan siapa penulisnya. Ya, kita baca dulu boleh ya? Boleh ya? Untuk apa kita baca? Untuk Ya, apa supaya coba? Supaya apa? kita tahu. Ya, tadi pertanyaannya tadi. Iya, pertanyaannya kan jelas pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Anda membawa Ibrani untuk apa? Ya. Ya, karena ini kan keterangan dari itu. Saya bacakan dulu boleh? Kalau tidak ditahu siapa penulisnya, lantas Anda ingin mengatakan Yesus itu disalib, dikutuk karena Tuhan gitu? Sementara yang mengatakan itu adalah kan penulis sudah Ibrani. bilang, yang menulis Paulus, tapi Anda tidak terima ya tidak Ya, masalah. saya bukan tidak terima, saya minta. Saya ini bukan gereja, saudariku. Ketika Anda mengatakan surat Paulus, buktikan kalau itu surat Paulus. Ini jangan Anda anggap gereja. Kalau gereja sah-sah saja. Surat kepompong pun bisa kau katakan Oke lah. itu adalah tulisan Kalau begitu- Lukas, kalau Markus, begitu gini Matius, saja. dan seterusnya. Kalau Anda menganggap Yesus itu dikutuk, Loh, kok jadi saya yang menganggap? Kalian punya agama lah yang didoktrin bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Kok saya pula yang kutuduh? ya kan tema Anda kan begitu. Kok tema Anda? Tema ini muncul karena Kristen dibangun atas kutukan terhadap Yesus. Oke, Agama makanya saya Anda itu bilang, berdiri dari kutukan terhadap Yesus. ya Sekarang makanya saya pertanyaannya, jawab. yang mengutuk Yesus itu Tuhan atau iblis? Itu yang Anda jawab. Silakan. Iya. Kan Saya boleh bilang, sambil tadi sudah menyasiri, boleh? Ya terserah Anda. Iya, Tapi oke, kan sorry. kami sudah sebenarnya Bapak tadi sudah menjawab. Cuman kan Anda tidak menerima, ya tidak masalah. Kami tidak memaksakan. Kami sudah dengan berapa kali mengatakan dia bukan dikutuk, tetapi jalan menjadi kutuk. Alasannya di Bedanya? Ibrani tadi. Bedanya apa? Dikutuk dengan menjalan menjadi kutuk. Artinya dia menggantikan kami yang seharusnya kita lah yang Berarti kita lah Anda lah yang mengutuknya, betul? dia yang menggantikannya. Berarti yang seharusnya Anda dikutuk, Anda mendorong Yesus supaya dia yang dikutuk, betul? Bukan mendorong, dialah yang melakukannya sendiri dengan kehendaknya sendiri. Makanya saya baca, boleh? Boleh ya? Oke. Anda mengatakan bahwa Yesus yang mengambil tindakan untuk dikutuk, betul? Nah, Anda selalu memframing dia dikutuk. Nah, itu yang Anda memaksakan. Sekarang begini, yang dikutuk sekarang begini, yang dikutuk Tuhan, boleh nggak gantian? dengar, Boleh yang gantian? dikutuk Boleh Tuhan, gantian? yang dikutuk Tuhan itu orang benar atau orang bersalah? Orang yang jahat yang Orang yang jahat. Yesus jahat nggak? Tidak jahat. Yang jahat siapa? Dia suci. Dan dia jahat suci, manusia. yang manusia. Sekarang Tuhan menghukum yang jahat atau yang suci? Seharusnya Tuhan menghukum yang jahat, tetapi Ya. karena kasihnya dia menggantikannya. Makanya saya baca, boleh? Supaya kita tidak asumsi, boleh? Tunggu dulu, Kenapa Anda takut? sahabat. Kenapa Anda takut saya hanya Jangan membaca, Anda boleh? memainkan dalil yang tak ada manfaatnya untuk Anda Tadi sendiri. tadi Sekarang Anda begini, minta data. Anda Ini Anda mengatakan bersilat lidah atau Tuhan, bagaimana? Anda yang bersilat lidah, Anda yang bersilat Tadi lidah. kan Anda bilang, Tuhan mengutuk pelaku kejahatan, bukan? Yes. Yesus pelaku kejahatan enggak? Bukan pelaku kejahatan. Lalu kenapa Yesus yang menjadi terkutuk? ya alasannya di sini. Boleh saya baca? Boleh? Silakan. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, yang artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Itu ucapan siapa? Sebentar Pak. Sebab Itu ucapan jika siapa? Itu ucapan siapa? Kok kayak gereja aja ini? Itu ucapan siapa? Firman Tuhan atau karangan orang yang tidak dikenal?
Anda ingin memperkuat iman saudara dengan apa ini? Data-data apa Kenapa ini? Anda ketakutan? Saya Kok jadi membawa saya data. ketakutan? Saya bertanya, tuyul. Saya Anda bertanya, kan itu menyuruh. firman Tuhan atau bukan? Anda kan menyuruh saya bawa data. Ya sudah, Anda dibawa tidur di bawah sambil garuk pantat. Takut Ya, kan? saya takut ikut ketularan gila kayak Anda. Anda membawa data-data, dibilang firman Tuhan bukan, dibilang karangan manusia juga bukan. Gampang kali rupanya. Hah? Hanya dengan tulisan-tulisan yang gak jelas rupanya Anda membangun iman saudara. Ditanya siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Gak ada jawaban, habis waktu. Kirain mau menjelaskan sesuatu yang bermanfaat, kosong juga. Kita bertanya, karena Yesus mati, digantung dengan jalan kutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Muter ke sana kemari, muter ke sana kemari. Yang mengutuknya siapa? Malam, Bos. Oh ya, malam. Iya. Seru debatnya, seru. Yang mengutuk Yesus siapa, Bang? Iya. Yang diperbincangkan siapa, Bos? Yesus. Oh, Yesus. Yesus cantik dan keren. Iya. Host apa keyakinan, Host? Saya Muslim. Oh, Muslim. Iya. Orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus. Memang Tuhan tidak mengakui dirinya Tuhan kok. Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan. Orangnya Yesus tidak termasuk mengajarkan. Anda. Temanya Bang, temanya. Nggak usah jadi sok gereja ini. Kok malah kita jangan dijadikan gereja, Bangku. Ini tempat edukasi, bukan tempat menipu. Oke? Jadi tolong jelaskan ke kami di sini. Siapa yang mengutuk Yesus? Iblis atau Tuhan? Ayo. Ayo cepat. Bang. Buka mulutnya, Bang. Jawab Ratno. Buka mulutnya, Bang. Oh, nggak tahu dia buka mute, kasihan. Mau curhat dia. Silakan Ratno. Silakan Bang. Halo. Saya kan nanya, betulkah Anda ini orang beriman yang jadi penyesat? Yang mengutuk Tuhan. Kalau orang-orang beriman tidak penyesat begitu. Yang mengutuk Tuhan. Makanya luruskan melalui data dalil. Siapa yang mengutuk Tuhanmu, Bang? Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib. Siapa yang mengutuk itu? Bapak atau si Bilisis? Silakan, Bang. Bang. 2 mangkok, Bang. Berat, memang berat ya Retno ya. Ratno. Berat Ratno. Tujuan kita itu untuk beredukasi saudaraku, bukan untuk menghujat. Siapa yang mengutuk Yesus? Anda mengatakan Tuhan, mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar untuk membenarkan orang yang bersalah? Nggak ada. Anda ingin mengatakan iblis yang mengutuknya? Ayo. Kalau bukan Tuhan yang mengutuknya, lalu siapa? Kata mereka Gurunda, seharusnya mereka Karesteng ini yang terkutuk, tapi diambil alih oleh Tuhannya. Jadi Tuhannya lah yang terkutuk. Mama Tuhannya. Kalau Tuhannya yang terkutuk, yang mengutuknya siapa, Bunda? Itu pilih jawab itu Ratno. Pilih Jadi sama aja, ujung-ujungnya muter-muter juga. Mending langsung jawab aja langsung. Siapa yang mengutuk? Tuhanmu. Seharusnya kami yang terkutuk.
Tapi karena dia kasih maka dia yang menanggung. Nah, harusnya kalian dikutuk sama siapa? Sama Tuhan. Sekarang karena kalian itu memiliki Yesus yang kasih, maka Yesuslah yang menanggung. Berarti yang dikutuk Tuhan sekarang siapa? Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang benar itu mengutuk orang benar untuk menyelamatkan orang yang tidak benar? Apa jawabanmu? Ayo. Di mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa, orang jahat? Di mana itu? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang jahat? Di mana dalilnya? Di mana? Mungkin selama ini dia bergereja nggak berpikir ke situ ya, nggak sampai ke situ pikirannya. Setelah dibuka ini mereka kejang-kejang semua. Bukan begitu, benar. Kenapa, Deng? Saya tadi hitung-hitung ini ada berapa ya? Banjuma juga sebenarnya di sini gimana ya? Kata orang Bugis itu, orang baru toko-toko ngelasa, kira-kira baru sembuh, belum nyambung nyawanya, langsung dikajak sparring. Nggak dikasih napas itu loh. Itu maksudnya. Nggak masalahnya, naik langsung ngamuk Bang Andi. Langsung ngamuk. Marah-marah memang di bawah tahu itu jadi naik di bawah itu pikiran lah somati kalau naik kayak ini mau. Oh, ada mensreanya itu namanya. Ya. Wah, saya kira toko-toko lasai baru bisa sembuh gitu. Tidak, naik mentongi mengamuk. Oh, bisa nih. Kalau ini Retno mau curhat kasihan tapi tidak bisa buka mute. Oh, aduh, gitu. Naik lagi nih si tua bangka bocah. Logika sehat Kristen saudara, di atas nih diam nih. Logika sehat. Dia sudah tertidur logika. Atau pura-pura nggak dengar. Bocah. Apa Dindaku? Selamat malam Dindaku. Bocah ini peternak babi Gurunda. Dia tidur sama babi. Silakan Pak Bocah. Iya, guru saya tahu itu. Dia yang kasih modal ke saya. Hei, masa orang generasi. Bacuka. Tuhanmu itu siapa yang mengutuk Tuhanmu, Pak Bocah? Bapak atau Yesus? Jujur ya, silakan. Nggak ada yang mengutuk. Dia itu dibuat terkutuk karena saya yang terkutuk. Ya itu, nggak ada yang mengutuk. Dia yang dibuat terkutuk. Yang membuatnya terkutuk siapa? Mana sih? Siapa yang membuatnya terkutuk? Siapa Bangku yang membuat dia terkutuk? Ya karena manusia. Berarti kalian yang mengutuk Yesus. Sehingga dia dikatakan dia terkutuk. Kalian mengutuk Yesus gitu? Gara-gara dosa manusia. Kalian mengutuknya? Tetapi karena dia karena dia menanggung kutuk manusia, makanya dia dikatakan dia terkutuk orangnya. Siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuk Yesus? Tadi Anda katakan terkutuk. Iya, dikatakan dia terkutuk itu kan karena dia menggantikan manusia yang terkutuk. Manusia yang terkutuk. Manusia, Abangku, manusia. Ya, manusia kalau berbuat jahat dikutuk oleh Tuhan, betul? Betul. Kalau orang benar, siapa yang mengutuknya? Enggak ada orang benar enggak pernah dikutuk. Ya. Tadi katanya Anda yang harusnya dikutuk. Ya kan? Ya. Nah, sekarang bukan Anda yang dikutuk, tapi malah Yesus yang mengutuknya siapa? Loh, tidak ada yang mengutuk dia, tetapi karena lalu yang menanggung kutuk Anda siapa? Nah, dia yang menanggung, bukan dia yang dikutuk. Berarti yang dikutuk sekarang siapa? Lah yang dibuat menjadi terkutuk ya dia, karena dia menggantikan siapa yang membuatnya menjadi terkutuk? Siapa yang membuatnya menjadi terkutuk? Berarti kalian yang mengutuk Yesus. Karena dia menanggung. Berarti yang mengutuk Yesus kalian. Iya, dibuat menjadi terkutuk karena manusia. Berarti kalian yang membuat Yesus terkutuk.
Ya jelas, dia kan dikatakan bahwa dia menanggung Oke, 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 oke. manusia. Oke, oke. Dia Berarti orang-orang Kristen lah yang membuat Yesus terkutuk, betul? nggak dikatakan orang-orang Kristen, semua manusia yang berdosa itulah yang Nggak usah lebay, nggak usah lebay. Kristen aja. Berarti Yesus, dia datang, dia dibuat jadi terkutuk bukan hanya untuk orang Kristen. Kalau Kristen kan artinya dia yang sudah mengikuti. berarti kami ini, berarti kalau Kristen itu diselamatkan, berarti umat Islam yang tidak percaya Yesus dikutuk itu juga selamat. Ya enggak, ya Itulah makanya kamu aja tuyul, ngapain ku bawa-bawa kami? Nggak bisa, dia Ngapain? datang itu Nggak bisa untuk pula. semua ciptaan. Iya, kalau untuk semua, berarti kami juga umat Islam. Yang jadi masalah di situ kan manusia yang terkutuk ini tidak mau mengakui kalau dia itu Berarti yang mengakuinya saja kan begitu. Berarti dia mati sia-sia, mati sia-sia terkutuk kalau kami tidak percaya kepada dia dong. Enak aja. Iya, mati sia-sia kalau tidak percaya. Mati sia-sia dia. Bagi kamu, bagi orang yang tidak menerima, tidak mengakui. Ya, berarti Yesus mati sia-sia. Mati Kan sia-sia Yesus. kan banyak yang menerima, banyak yang Yang menerima inilah yang dosanya ditanggung oleh Yesus, betul? Betul sekali, Guru. Dosa saya ditanggung Yesus gak? Dosamu ditanggung juga. Berarti saya Tapi- selamat dong. Kecuali kau percaya bahwa dia sudah menanggung dosamu. Kau Berarti kan tidak ditanggung. Ditanggung atau tidak? Ya ditanggung, tapi kau yang tidak mau menerima ketika. Iya itu dia. Kalau ditanggung, berarti saya selamat, betul? Iya, kalau kau terima, tapi kan kau tidak terima. Kalau saya tidak terima, berarti dosa saya tidak ditanggung. Betul. Nah ya sudah, berarti dia dikutuk karena dosa kalian kan, bukan dosa saya. Nah begitu. Berarti Yesus terkutuk karena kalian Kristen, betul? Semua penciptaannya. Anda baca di dalam 2 Korintus 5:21, Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena Kristen. Bukan karena Kristen, karena semua manusia ciptaan Mama kembali lagi ke sono. Tadi katanya Yesus hanya menanggung yang percaya kepadanya. Kampret, dia menanggung seluruh dosa ciptaannya manusia, tetapi manusianya itu yang tidak mau menerima. Manusia sebagian. Saudaraku, saya punya utang di Pegadaian. Kalau Anda ingin bayarkan saya mau dibayarkan atau tidak mau dibayarkan. Begitu Anda sampai di sana, Anda lunasi utang saya, itu otomatis terbayar. Jangan pura-pura bego lah. Namanya menebus. Katanya nebus. Betul, Bang Juma. Menebus semuanya kan? Tetapi karena Bang Juma tidak menerima ketika utang Anda sudah lunas, maka Anda, Bang Juma, tetap akan merasa berutang. Iya, merasa doang. Tapi faktanya utangku sudah dilunasi, betul? Betul. Nah, berarti saya tak ada lagi utang. Kan Bang Juma tidak menerima ketika saya bayarkan utang Bang Juma. Orang akan datang, saya akan datang ke Pegadaian. Saya mau bayar utang. Oh, utang Anda sudah lunas loh, Bang. Betul? Iya. Sudah. Berarti percaya tidak percaya, terima tidak terima, tetap aja dosaku sudah ditebus Yesus. Keren kali Bang Zuma. Permasalahannya kan Bang Juma belum menerima. Walaupun keren sekali Bang Zuma ini. Keren Bang Zuma ini. Tidak percaya, gara-gara cemane. tidak terima, tetap aja dosanya dilunasi nih. Gara-gara cemange. Bunda. Gara-gara cemange dosaku ditebus.
Sangat masuk akal ya. Betul, Logikanya masuk akal. Hidupku ini udah bener. Hidupku ini udah bener. Tidak perlu ke gereja, tidak perlu ngapa-ngapain, makan babi nggak perlu. Ternyata dosaku udah ditebus. Aku jadi gemes. Ayah, peluk aku ayah. Iya, yang bingung itu orang Islam. Terus saya nggak ada yang nebus. Gak bingung lagi kita coy. Ternyata kita happy sekarang karena dosa kita udah ditebus diam-diam sama Yesus. Jadi kalau orang Islam gimana, Bang? Siapa yang nebus? Orang Nggak ada Islam kan? itu ternyata udah ditebus sama Yesus. Ngapain ku tanya lagi? Harus ikut Kristen lah. Pertanyaan bodoh. Pertanyaan Nggak bodoh. bisa. Umat Islam itu menurut saudara kita lah Coke, kita semua ini udah ditebus Yesus. Loh, Anda aja belum masuk Kristen kok. Iya tadi katanya udah ditebus. Terima Kan tidak begini, terima. Bang. Suka tidak Makanya suka. saya mengajak semua ditebus, kalian semua ya. orang Islam masuk ke Yesus, Kristen. Kamu keren deh. Kamu rela dikutuk demi aku. Mantap. Jadi bisa ditebus. Mantap. Pegadaian mantap. Kalau masuk Islam tidak ada Sekarang yang pertanyaannya begini. Yesus menebus kemana? Dosa itu ke surga apa ke neraka? Ya kalian masuk neraka lah. Masuk Dosa Kristen itu aja tidak ditebus kok mau kemana? enak betul mau nebus kalian. Dosa-dosa Kristen itu ditebus ke neraka atau ke surga? Kalau sudah ditebus itu namanya masuk surga, Bang. Iya, ditebusnya kemana? Ke surga apa ke neraka Yesusnya? Ya gantian. Yesus itu ke neraka. Yesus ke neraka. Orang-orangnya itu masuk surga. Aduh, Yesus ke neraka. Orang Kristen masuk surga. Parah. Aduh. Diam dulu tak jelaskan biar paham gitu loh. Aduh. Yesus ke neraka. Yesus ke neraka, kalian ke surga gitu. Aduh. Iya, betul gitu loh. Astagfirullahaladzim. Makanya kalian tuh harus berdoa kepada Yesus. Astagfirullahaladzim. Yesus ke neraka, padahal Yesus orang Ya. benar. Orang Kristen ke surga, Ya, makanya sementara orang itu, Kristen Bang. bukan orang Saya benar. jelaskan Agama dulu. apa ini? Agama apa ini? Orang yang berdosa ke surga, orang yang tidak berdosa ke neraka. Gurunda, di Matius itu orang-orang terkutuk dilemparkan bersama iblis ke neraka itu tua. Tapi Ya itu orang dia Islam. bilang, Yesus ke neraka, mereka pendosa ke surga. Masolang generasi, hancur sudah, hancur sudah agama ini, hancur. Aduh. Makanya kita itu harus berdoa sama Yesus supaya dia itu keluar dari Ngapain neraka. kita berdosa? Ngapain kita kemudian berdoa kepada penghuni neraka? Ngapain? Supaya Jadi Anda itu supaya keluar ke Yesus. Kalau berdoa supaya kalian keluar tuh orang Islam ya kan? Tak suruh berdoa kepada Yesus supaya keluar dari neraka itu biar masuk surga. Karena Yesusnya dia di sudah- neraka. Iya. Wah, enak kali. Yesus di neraka, kami yang di surga, enak kali. Tengok Ya ini, makanya saudara-saudara. orang Islam itu dia itu kebingungan, kebingungan karena tidak bisa masuk surga. Jadi Yesus di harus neraka. Masuk Kristen dulu, nanti Jadi ditebus Yesus sama masuk neraka ini. Yesus masuk surga Anda. Yesus masuk Gitu. neraka. Iya. Wah, mantap lah. Jadi Sorry ya, kalian sorry harus ya. berdoa dulu Kami kepada tidak Yesus. akan mungkin mau berdoa kepada penghuni neraka. Nggak mau ya calon neraka Anda. Iya nggak apa-apa. Daripada saya berdoa kepada penghuni neraka, mending saya ke neraka. Daripada saya Ya. harus berdoa kepada penghuni neraka. Karena kami Aku nanti tahu tak jualan es aja. penghuni neraka itu adalah sibilisisis. Berarti Yesus yang selama ini kalian sembah adalah penghuni neraka yang adalah Tbilisis. aduh.
Aduh, parah. Jadi enak kan kalian ditebus jadi masuk neraka surga. Kalian loh. yang enak. Iyalah. Oke, Saudara Makanya Giri. masuk aja Kristen. Saudara Giri, yang mengutuk Yesus itu sebenarnya sampai Yesus ke neraka itu Tuhan atau iblis? Yang mengutuk, enggak ada yang mengutuk. Duh. Dalilnya Galatia 3 nomor 13. Itu yang mengutuk itu orang-orang bukan iblis, manusia itu yang kelompoknya Romawi. Oh, Tentara Romawi itu. berarti Yesus dikutuk sama orang-orang Romawi. Ya, tentara Romawi. Bukan Tuhan. Bukanlah. Oh, jadi bukan Tuhan yang mengutuk Yesus. Iya, bukan. Seperti Anda tak kutuk. Nah, tak kutuk kau nanti akan masuk neraka. Nah, itu kan begitu namanya itu. Berarti orang Romawi lah yang kemudian mengajarkan kalau dosa kalian Kristen ini ditebus dengan cara Yesus dikutuk gitu. Ya, kalau Yesus yang mengatakan ya Paulus dia yang yang bertanggung jawab masuk neraka. Jangan diulang dong, jangan diulang. Cukuplah. Ini yang jadi permasalahan sekarang, berarti orang Kristen ditebus dosanya dengan cara Yesus mati dengan jalan kutuk. Ternyata Yesus itu mati dengan jalan kutuk menurut orang-orang Roma gitu ya. Ya yang mengutuk lah. Itulah. Berarti orang Roma yang mengajarkan bahwa dosa Kristen ditebus dengan jalan Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Bukan jalan kutuk, yang mengutuk iya. Roma. Ya, tentara Roma lah yang mengajarkan bahwa dosa-dosa kalian ditebus dengan jalan Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Ya itu yang ngomong itu akhirnya dia kena karmanya sendiri. Berarti dosa kalian itu menurut mereka ditebus dengan jalan Yesus menjadi kutuk, betul? Makanya Roma itu sekarang berambulan sampai ke Israel itu, Bang. Berarti dosa-dosa kalian itu ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk menurut Roma, betul? Iya, tentara Roma, orang-orang. Udah. Bang Handi monitor, Dinda Dito Jangan monitor. disamakan. Mana lagi tak jawab itu? Semua itu pertanyaannya aku bisa jawab. Iya, udah. Ini adinda saya ini, silakan saya minum Nanti kopi kalau dulu. debat paling lari saya dikeluarkan, bikin malu aja kalian kelompok orang Islam, KW kalian. Jadi Yesus penghuni neraka. Iya, menurut saudara kita ini. Masuk langgan. Tidak boleh begitu sebenarnya itu. Aduh, jahat kali Jangan lah. senang, kalian tuh harus berdoa, mudah-mudahan Abangku, masuk surga. Anda salah, Anda memfitnah Gitu. Yesus. Aduh, nggak kuat saya, Dinda Dito, nggak kuat saya. Nggak boleh. Yesus dibilang ke neraka, astagfirullahaladzim. Yesus masuk neraka, kalian malah senang. Menghujat ini Pak Kiri, menghujat Itu namanya Yesus. menghujat. Kau bilang Yesus di neraka, kau menghujat Yesus kau. Nah, terus Ngapain gimana, Yesus Bang? di neraka? Ngapain? Ya, sama di keadilan lah. Kok nikah Ardila pula di bawah-bawahnya? Ya kan banyak artis-artis sana, Bang. Ngapain Yesus ke sana? Ya ngecek-ngecek, kontrol. Buset. Ini kayak gini gimana nih? Ada orang Kristen yang lainnya mungkin. Ini menghujat Yesus ini. Yang mana Ya, saya mana hujat, lah, Bang? Bang? Nah, kau bilang Yesus di neraka. Ya memang. Di mana itu tulisannya? Anda paham Di enggak mana? tentang neraka? Anda di Seperti gereja kita ini mana, punya saudara? rumah di neraka. Saudara, Anda di gereja mana diajarin Yesus ke neraka? Ya makanya lihat spiritualnya. Anda enggak paham tentang spiritual ya ngarang-ngarang itu namanya. Payoh. Atas dasar apa Yesus ke neraka ini? Atas dasar itu tadi dia mengucapkan umatnya Aduh. itu bertanggung jawab atas dosanya, Bang, begitu loh. Kalau daun kemangi itu arah spiritualnya kemana itu, Pak Giri? Spiritualnya
maksudnya yang mana? Sebetulnya kan banyak macam-macam. Daun kemangi, saudara. Kenapa? Arah spiritualnya kemana daun kemangi? Oh, enggak tahu itu, enggak paham tentang itu. Udah ganti-ganti hoten yang lain. Ini mah malah kita nggak dapat diskusi, malah dia ngajarin kita menghujat. Dibilangnya Yesus di neraka. Ada nggak orang Makanya Kristen yang setuju sama dia? Kan saya bilang begitu. Udah Kalau bang, kalian jangan menghujat. masuk Jangan Kristen, masuk menghujat. surga. Abang, Ya, kalian tuh sudah diambang jangan neraka semua itu. menghujat. Jangan menghujat, bang. Mana ada Yesus Jadi ke neraka? enak Kristen. Sudahlah bang, jualan kemangi aja di bawah bang. Ya, boleh bang. Jualan Saya kemangi itu dulu di bawah. belum tahu dengan saya ya. Hah? Saya sudah tahu. Abang yang Cek aja biasa status pegang-pegang lilin. Cek aja status. Blender. Blender. Ada ini Sabda menghujat balon aja Yesus aku Blender. tantang. Dibilang Yesus ke neraka Blender. Coba kau ajar dulu Assalamualaikum Blender. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geri, kau kan tadi kau di bilang neraka, macam mana? iya kurang ajar ini kau nih. Kau kan tadi bilang kau pasti masuk surga Kristen, ya kan? Iyalah. Udah kau Iyalah. kusalib aja sekarang, mau kau kusalib mau? Mau? Mau kalau kamu sampai sini. Lu kamu kok. sampai jarak Kau kilo. kusalib? Enggak, tunggu dulu. Di mana alamat Ya, kau biar Pak. kami salib kau? Ya, biar kau masuk surga Silakan, langsung. kalau kamu mampu. Alamat kau daerah mana? Di mampu? Kalimantan. Ya kau harus menerima kalau disalib, jangan kau nanti lari. Ya. Loh, saya tidak lari. Ya Tapi udah. karma itu akan kembali kepada Anda Kok gitu. karma? Cemana karma? Iyalah. Tadi kan kau Saya menggunakan mengatakan ilmu karma kok. Loh kok karma? Sekarang ku tanya sama kau pilih mana? Hidup di dunia banyak harta atau di surga? Semuanya. Jangan dua-duanya, Ngapain satu-satu? Jangan Nggak kau mau lah cemokali. satu-satu. Jangan, Hidup cukup gue Tuhan aja. selalu enak kok. Cukup Tuhan saja kau rakus. Masalahnya jangan rakus. Udah. Coba kau pilih. Hidup di dunia banyak harta atau di surga? Ya semuanya. Ngapain pilih satu? Enak Gini betul. aja, gini Stres aja. kau tuh. Kalau kau memang pasti masuk surga, dijamin kau masuk surga, bawa keluarga-keluarga kau yang susah-susah makan di dunia ini, suruh mati aja disalib. Ya kan? Toh ke surga. Ngapain lagi hidup di dunia? Mana bisa kau nyalip aku? Loh, emangnya kamu siapa? Enggak, tapi kau tadi Mimpi ya, mengatakan Pak? mau, tapi kau mau disalib, kau bilang. Loh, kalau kamu mampu. Loh, enggak, sekarang ku tanya, kau mau kan di surga kan? Kau pengikut Yesus enggak? Kalau kamu mampu. Kau Yesus disalib kan? Saya bukan Ya kan? pengikut Yesus. Jadi, siapanya kau nih? Saya kan Jadi- pengikutnya Nabi Isa. Ah, kau nggak jelas berarti kau nih, bujang kau nih. Kau agama kau apa kau nih? Hah? Kenapa? Giliran mau disalib pengikut Nabi Isa, giliran nggak disalib pengikut Yesus, kurang ajar kau memang. Saya kan sudah saya bilang sejak lama itu. Saya kan Kristen Ortodok. Kristen Anda Ortodok nggak ibadahnya paham. kayak mana Kristen Ortodok ibadahnya? Ibadahnya ngapain saya tunjukkan dirimu Anda sholat aja Kau nggak becus kok. giliran kau mau disalib, lari kau bilang. Giliran nggak disalib kau pengikut Yesus, kurang ajar kau. Nampak kali 1 Korintus 9:20 kau nih. Kau yang pasti. Nggak usah Kristen sok bilang. keras kau. Bukan Ajang sok keras, aku mampu itu nanya. bagiku itu Jangan ketawa kau itu. Jangan kau menipu-nipu di sini banyak penonton. Jangan kau tampilkan kebodohan kau. Kau mewakili Kristen longor. Jangan tolol kau. Hanya semua itu yang tahu Jangan. tentang paham saya itu di room Jangan. itu. Saya Jangan kau Kristen tampilkan apa? ajaran kau itu menipu. Jangan kau buktikan di depan kami, ya. Di dalam ajaran kau itu memang ajaran kau menipu. Jangan kau buktikan Menipunya di kau mana? sini. Coba jelaskan. Ya, makanya kau jujur. Agama kau apa? Kristen Ortodok. Kristen. Oh, masih tanya Hah? lagi. Kristen Ortodok. Tuhannya siapa? Tuhan kau? Iya. Tuhan kau siapa? Ya Allah lah. Lah, bukan Yesus. Loh, saya bilang kan Yesus kan manusia. Bah, yang mana Anaknya yang betul? Maryam. Yang sekarang siapa nama Tuhan kau nih? Yang pasti dulu. Allah. Bukan Yesus ya. Udah clear ya, bukan Yesus ya. Kristen kok bukan. Jadi gimana ya? Bukan lah. Bukan. Anda itu tidak Bukan paham. Yesus.
Oh, berarti Kristen Ortodok tidak menuhankan Yesus gitu? Beda. Enggak, aku tanya, berarti kau Kristen Ortodok tidak menuhankan Yesus? Tidak. Tidak ya? Mewakilkan kau Kristen Ortodok ya, kau mewakilkan kau, mampus kau nanti habis ini di DM kau dicaci maki kau, kurang ajar kau. Jadi Yesus itu apa menurut kau? Jadi Yesus itu siapa menurut kau? Yesus itu siapa menurut kau? Yesus itu kan anaknya Maryam. Kok gimana kok masih pun tidak paham kau itu? Anak Maria. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Hah? Anak cilako nih, durhako kok, anak menyembah mama kok, gimana kok nih cilako nih kok, bagaimana mungkin anak menyembah mama? Nyembah? Tadi kau bilang Tuhannya Bunda Maria Yesus, kau bilang celako nih budak nih, di mana pula mama menyembah? Anaknya Maryam, Yesus. Iya, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya enggak tahu, tanya sana lah kok. Tadi kau bilang Yesus yang mananya kau yang betul nih? Kau mengimani tapi tidak tahu kau. Saya sekarang bukan urusannya dengan Bibel kok. Kok nggak urusan Bibel? Kristen Ortodok nggak pakai Bibel? Saya Injil. Kitabku Injil. Injil kepala bapak kau tuh Injil. Injil itu kau pikir kitab kau? Dari mana pula kau pakai kitab orang? Apa? Jangan kau maling dan kau mencuri. Injil itu kitab siapa? Injil itu siapa? Bibel sama Injil itu beda. Ya udah, jangan kau pakai Injil, kitab kami itu. Ya terserah enak aja kau pakai Injil. Terserah. Kau kalau beragama tuh jangan maling, jangan pencuri kau, tahu diri kau. Jangan kau ganggu iman orang lain. Ya makanya Injil kau punya kitab kami. Agamamu apa? Coba aku tanya. Kenapa kau pakai Injil kami? Hah? Kenapa kau pakai? Aku enggak pakai Injil. Enak aja kau bilang Injil. Enak aja kau bilang Injil. Itu kitab siapa Injil tuh? Kitabnya Roma gitu loh. Kepala bapak kau, kitab Roma. Suka-suka hati kau aja. Bodoh kali kau. Jangan kau tampilkan kebotolan kau di sini. Longor kali kau. Terserah urusanku. Kau udah tahu sejarah aja kok. Ngarang-ngarang aja. Kau yang menghujat tuh kau. Kau bilang pula Yesus ke neraka. Udahlah nggak kau akui dia Tuhan. Kau mengaku Kristen, tapi Yesus kau buat ke neraka. Di mana otak kau? Mana otak kau? Udahlah nggak kau akuin. Kau tapi kan sudah disalib di Roma. Salib di Roma. Kau mengatasnamakan Kristen, tetapi kau katakan Yesus ke neraka. Bujang juga kau memang ya. Kristen kan macam-macam, Katolik, Kristen. Enggak bicara kan Kristen macam-macam. Kau tanya semua Kristen berbeda denom, Tuhannya tetap Yesus, monyet. Ya terserah kamu. Kalau saya itu kan agama kau Kristen. Beda lah. Kau nggak cerita Makanya Ortodok. Belajar dulu tentang di Google belajar itu. Kepala bapak kau di Google. Apa gitu loh. Kau Kristen tuh sebelum Kristen yang namanya Kristen Tuhannya semua Yesus. Beda. Ortodok beda bedanya, monyet? Makanya cari sendiri di Google. Cari apa yang kau cari paham. Di Google? Tuhan kau capek yang kalau nerangkan. Capek nggak perlu nerangkan, kau longor kali kau. Otak kau nggak ada isi kepala kau. Makanya belajar kau. Kau bilang pula apa dasar kau mengatakan Yesus neraka? Apa dasar kau Yesus neraka? Kenapa kau bilang Yesus neraka? Ya tanya sendiri. Kenapa? Dia menanggung dosanya kalian kok. Kenapa dia neraka? Nanggung dosanya kalian. Kenapa dia kau bilang di neraka, monyet? Ya terserah kamu sendiri. Kok terserah kau yang mengatakan di neraka? Karena nanggung dosa itu apa bukan masuk neraka? Sekarang bukan masalah. Oke, jadi masuk neraka menurut kau, Yesus? Ya kalau namanya nanggung dosa gimana? Masa mau masuk surga? Kutanya sekali lagi kau ya, KTP kau Kristen kan? Kristen kan? Nah, Kristen jadi jelas. Ortodok. Oke, berarti jelas. Yang menghujat kekristenan itu dari pihak Kristen sendiri. Selesai. Ini bukti. Gak usah ketawa kau. Dari pihak Kristen sendiri yang menghujat. Ya, bukan kami. Jadi jangan kalian memframing seolah-olah kami yang menghujat. Ini sendiri. Agama kau jujur kau kiri. Kristen kau kan? Iya. Kau katakan Yesus ke neraka? Loh, tanya sendiri sana loh, di alamnya sana. Enggak, loh. Kok ngapain kau, aku nanya kau. Ilmu masih rendah kok masih tanya saya. Nggak ada namanya orang berdosa itu nggak masuk neraka, kok aneh kau itu. Aku nanya kau bangke, ya. Sekali lagi aku bilang sama kau, Yesus kau bilang ke neraka, ya. Hei, tanya sana loh. Kepala bapak kau tuh, kau bilang Yesus ke neraka. Kau suka hati kau. Kami saja yang tidak mengimani, ya. Gak terima kau katakan kayak gitu. Kau Kristen, mengaku Kristen, tapi kau katakan Yesus neraka. Apa dasar kau? Apa dasar kau mengatakan gitu?
biar kau senang. Jangan kau, ya bukan masalah senang enggaknya. Kau jangan kau memfitnah-fitnah kau. Kurang ajar kau. Kau suruh bilang apa? Loh, gimana kau ini? Kau terbukti kan? Kau agama di KTP kau Kristen. Kau itu. Kau yang aneh. Orang berdosa tidak boleh masuk neraka. Terus? Jadi Yesus berdosa? Lah itu kan sudah ngomong menanggung dosanya kalian semua. Gimana toh? Jadi kau katakan Yesus berdosa? Yang menanggung dosa kalian tuh siapa? Yesus kan bilangnya. Jangan kau bawa kalian. Kau Kristen. Kau mengimani Kristen. Tuhan kau gila, aku rasa kau nih. Ini jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian framing. Ini Kristen. Mau Kristen apapun di KTP dia Kristen. Dah, dia sendiri yang mengatakan Yesus masuk neraka. Kami saja yang tidak mengimaninya nggak terima. Nah, kalian urus ini, anak monyet nih. Bener juga, bener. Sudah. Menanggung dosanya orang-orang Kristen. Bener juga lah. Ya benar-benarnya cuma Kristen lain memframing. Bukan, ya kalau menurut kita, menurut ajaran kita kan memang seperti menurut pemahaman kita. Cuman dari Kristen sendiri yang mengakuin, ini masalahnya. Ya kan? Jadi jangan nanti memframing wah Islam yang menghina. Jangan. Loh, saya tidak menghina siapapun kok. Kan sudah jelas di dalam agama. Dosa itu kalau kebanyakan masuk neraka, kalau amal kebanyakan masuk surga. Jadi Yesus banyak dosa. Loh, iya ditanggung dari Yesus semua kan? Kalian sudah dijelaskan. Oh, dia menanggung jadi dia yang masuk neraka ya? Ya kalau menanggung amalnya masuk surga dia, kan begitu. Oh iya. Coba jadi jangan. Begini tak jelaskan. Menurutmu Yesus itu menanggung dosa masuk surga gitu? Ya tidak apa-apa, terserah Anda. Kalau menurut kami nggak masuk akal Tuhan mati, udah itu aja lah. Sekarang menurut pemahaman kau? Ya enggak apa-apa, memang betul, enggak mati. Betul. Iya. Ya, Yesus menanggung dosa. Jadi kan sudah mengatakan itu kok masih dulu. Ya, tapi tempatnya neraka enggak. Sekali lagi Ger, ini banyak framing nih. Kau Kristen apa Islam? Apa agama kau? Sekali lagi, agama kau apa? Kristen. Doa Bapak kami gimana? Doa Bapak kami? Saya bukan doa Bapak, makanya lihat Kristen Ortodok biar. Gimana doa? Gimana? Untuk membuktikan kau ortodok. Apa itu? Kalau untuk membuktikan kau tuh ortodok apa? Apa buktinya? Makanya belajar dulu, cek di Google biar Anda itu paham tentang. Untuk membuktikan kau itu ortodok itu apa? Biasanya kan Kristen doa Bapa kami, iman rasuli atau apa? Kalau ortodok apa? Rasulnya itu adalah Nabi Isa, bukan Yesus. Apanya? Barang aja kau, Nabi kami pula lagi kau Nabi kami. Kalau Isa, bapaknya Abraham, Daud. Ini si Wina ini ortodok bukan? Agatha ini. Mana? Ortodok dia. Dia di sampingmu itu. Oh iya, Wina. Monitor Wina. Agatha dia. Agatha. Iya, benar gak? Ortodok itu. Anda ortodok? Saya bukan Agatha, saya bukan ortodok. Oh, bukan ortodok, tapi Kristen. Mau itu kalau ngomong jangan sok keras. Anda dulu, diam kau dulu Bangki. Wina, Anda tahu nggak pemahaman ortodok? Wina? Sedikit. Benar apa yang dia katakan? Rasulnya Nabi Isa. Ya Wina? Tahu. Nggak pernah dengar. Ini monyet kau ini. Kau memfitnah aja kerja kau, Bangke kau. Ya baru kena sedikit, tidak tahu sejarah, makanya cari sendiri sejarah di Google. Wina, Anda menuhankan Yesus, benar Wina? Wina? Ya benar. Anda terima nggak dia katakan Yesus masuk neraka? Ya terserah dia lah. Loh, kok terserah? Itu pemahaman dia sebagai ortodok. Gimana sih terserah? Kayak mana lah kalian Kristen ini? Aduh, hancur kali bah. Makanya kan kalian bingung. Dosa itu kan sudah jelas sama amal.
Kok gimana kamu itu tahu agama pun enggak antara dosa dan amal? Tidak disalibkan ya terserah juga. Beginilah Kristen nih. Beginilah kalian Kristen. Beda sama Islam. Sangat jauh beda antara langit dan bumi. Masalah keimanan. Ketika ada seseorang yang suka hati bernarasi kami maki. Woi, kau suka hati kau. Itulah Islam. Gak boleh. Jangan dibiarkan karena itu penyesatan. Semua orang boleh mengklaim menurut suka hati dia. Oh begini, menurut imanku begini, dia Kristen. Akhirnya ada orang lain. Makanya terlalu banyak denom kalian gara-gara inilah pembiaran. Ada analisis kalian biarkan suka hati. Akhirnya apa? Ada yang mendengar mengikut dia, pecah. Ada yang mendengar mereka pecah. Beginilah. Ya, sudah, beda sama Islam. Aku tanya. Kalau Yesus dengan Mutazilah, Isa itu beda apa enggak? Bang. Apa? Bang Glenn. Apa? Yesus dengan Isa itu beda apa enggak? Apa? Yesus itu berasal dari nama Yunani. Yesus. Ya. Jangan kau sama-samakan, ya. Kalau Nabi Isa dan Yesus beda. Ya sudah. Saya kan Isa. Isa itu siapa monyet? Isa itu kan Kristen. Suka hati. Kepala bapak kau tuh, kepala bapak kau. Suka hati kau jangan ngomong kau. Deh, yang Anda enggak paham tentang itu Emang kok agama aja bingung ini aja. kayak gini lah yang merusak ini manusia nih. Gak ada beresnya kau, suka hati kau mencuri, merampok. Enak aja kau pikir masalah iman nih macam ini, macam kau berkawan nyenggol. Mana otak kau? Woi, ini keimanan, suka hati kau jangan ngomong kau. Kesurupan. Enak aja kau mengatakan iman orang, kau ganggu iman Nabi kepala bapak kau. Kau kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Hah? Anak kau disenggol, keluarga kau disenggol terima nggak kau? Terima nggak kau? Aku menyenggol orang. Enggak menyenggol. Bujang, tadi kau mengatakan siapa Isa? Iya. Enak aja kau. Enggak, kau kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Hah? Kan terima nggak kau? Tanya kau dulu, kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Monyet. Saya bilang Saya. Kristen Ortodok. Ada otok kau. Cocok kau diikat aja kau disalib kau nih. Babi juga kau memang. Enak-enak aja kau mengganggu iman orang lain kau. Kau silakan kau mau beragama kau. Di Indonesia ini diberikan hak kewajiban untuk memilih agamanya masing-masing sesuai dengan keimanannya, keyakinannya. Tapi jangan pernah mengganggu agama lain. Jangan pernah kau mengganggu agama lain. Jangan pernah mengusik agama lain, monyet. Kau tahu diri kau, pede kau. Kau mau menuhankan siapapun terserah, menuhankan sendal, pohon terserah. Tapi jangan pernah kau menyenggol agama lain. Kau enak-enak mengklaim Nabi Isa itu Nabi kami. Nabi Isa Nabi kami, monyet. Nabi Isa Nabi kami. Dari mana kau? Nabi Isa itu Nabi kami. Rajar. Loh, tadi kamu bilang Yesus, gimana toh? Bapak kau tuh, Nabi Isa itu Nabi kami, monyet. Kamu kok betapa bingung lagi? Tadi Isa, Yesus, sekarang Isa, gimana kau itu? Beginilah Kristen-Kristen nih ya. Begini. Ajarannya memang tipu-tipu saja kerjanya, menipu saja kerjanya. Kalau nggak menipu bukan Kristen namanya. Sanggup dia nonton gini, sanggup menipu, pede, nggak ada rasa malunya. Inilah teman-teman, beginilah contoh ya. Contoh orang-orang yang tidak memiliki iman, orang yang tidak memiliki rasa malu, itu aja. Orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak beriman, dia tidak memiliki rasa malu. Ini manusia monyet nih, nggak ada rasa malunya, karena nggak punya iman. Suka-suka hati kau bicara. Bela Kau babi. Ya, kau bela Yesus, kau Nabi Isa pula kau pakai lagi kami. Memang kalian maling, kalian memang. Nggak, merusak aja kalian. Kenapa tadi bela Yesus, terus sekarang bela Isa? Gimana kamu itu? Gimana pemikiranmu itu? Enggak, si Wina pun juga Yesus ke neraka, iya aja, terserah katanya. Aneh Kristen nih ya. Mau aja. Gawat bah, gawat. Makanya makin banyak setiap hari mualaf. Setiap hari mualaf ini banyak yang menonton. Yang menonton ini banyak dari Kristen. Gini maksud saya Blender. Dia kan menarasikan Yesus itu di neraka. Itu kan pemikiran dia. Itu kan semua yang kamu tujukan, telunjukmu kau arahkan dia. Itu semua berbalik kepadamu. Kau sendiri mengatakan Yesus bukan Tuhan. Makanya saya bilang terserah, asal tidak seperti Mutazilah, Sunni, Syiah bunuh-bunuhan. Gak usah kau framing, gak usah kau sekali lagi Wina.
dia itu kalau ditanya dia Kristen, bukan Islam, bukan agama dia yang lain, dia Kristen. Kau ketika dia orang Kristen tapi mengatakan Yesus di neraka, di mana otak kau Wina? Kalau dia tadi Islam boleh, apanya kau nih? Kalau Sunni Syiah itu berbeda. Ini Kristen, sama-sama Kristen. Ya, Apanya kau nih? mengatakan Yesus. Gak usah kau. Siapa yang mengatakan? Dia yang mengatakan, bukan aku. Artinya begini. Yang mengatakan dia, bukan aku. Iya, saya tahu si Gary mengatakan Yesus di neraka. Itu kan pola pikirnya, tapi kan kebenarannya ada. Sama kan dengan kamu mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan. Ya terserah kamu, tetapi kebenaran mutlaknya itu ada. Makanya saya bilang, ya dalam kekristenan itu ya, orang boleh bernarasi, memberikan pendapat, ya terserah. Tetapi kan kita tidak istilahnya tidak menghujat, tidak menghina orang. Ya kita berikan argumen yang bermartabat, yang menyerang narasinya, bukan menyerang pribadinya. Kamu tuduh dia monyet, babi, apalah, padahal dia manusia. Cobalah serang narasinya. Makanya saya bilang 4.000 komal ini yang menonton komal ini ya, saya rasa kok jadi sampah begitu. Tidak ada yang bisa kita dapat. Enak aja kau bilang sampah, suka-suka hati kau ngomong. Bangke Ya, juga nih yang memang. bicaranya kasar gitu loh. Kenapa kamu menghina orang? Hanya ada hujatan, cacian Gini. dan makian. Dengar kalian ya, Kristen. Woi, Kristen seluruh di Indonesia ya. Sekali lagi, silahkan kalian beragama, menuhankan patung, pohon, terserah. Tapi jangan pernah menyenggol agama kami. Ingat, Bible kalian telah memfitnah para nabi-nabi kami. Bible kalian telah memfitnah para nabi kami. Kami sebagai umat Islam beriman kepada nabi dan rasul. Itu iman kami. Kalian Kamu kan orang di dalam Islam, kenapa diam kau kamu- dulu, diam kau bangke. Di dalam Kristen, iman rasuli kalian tidak ada beriman kepada nabi dan rasul, tetapi beriman kepada Tritunggal, ala Bapa, ala Anak, ala Makjang. Udah? Jadi di dalam Bible kalian ini ya, kalian memfitnah Nabi Ibrahim memiliki gonde, Kejadian 25 nomor 5. Nabi Nuh mabuk dan bugil, Kejadian 9 nomor 20. Nabi Sulaiman memiliki 700 istri, 300 gonde, 1 Raja 11 nomor 3. Nabi Harun membuat berhala dan menyuruh orang-orang Israel menyembahnya, Keluaran 32 nomor 3. Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya, Kejadian 19 nomor 30. Nabi Yakub mengawini 2 perempuan adik kakak sekaligus, Kejadian 29 nomor 26. Nabi Yakub penipu disebut, ia bergumul dengan alat dan menang, Kejadian 27 nomor 35. Nabi Daud bertelanjang bulat di depan budak-budak perempuan para hambanya, 2 Samuel 6:20. Pertanyaannya, buktikan nabi di dalam Bible kalian ini Kristen ya. Tidak pantas nabi yang memiliki akhlak mulia tetapi di dalam Bible kalian dihina. Kami wajar marah, nabi kami itu. Buktikan itu kalau nabi kalian, buktikan. Sekarang aku minta buktikan Kristen itu nabi kalian, silakan. Ya Buktikan. begini, kamu telusuri yang nulis kitab itu siapa, kamu marahin, jangan aku marahin gitu loh. Ngapain kamu ngotot-ngotot sama aku? Buktikan. Kalau kalian tidak bisa buktikan, makanya kami berhak untuk membahas kitab kalian, dan kalian tidak punya hak untuk membahas kitab kami. Kalau kami berhak, ya, kami berhak membahas kitab kalian, dan kalian tidak ada alasan kalian untuk membahas kitab kami. Kalau kami punya dasar untuk membahas kitab kalian, silakan. Kitab apa? Jadi Anda jangan itu? marah. Makanya jangan kalian marah. Kitab apa? Anda itu Sekarang mana? buktikan nabi-nabi di dalam Bible kalian itu Kristen. Buktikan. Itu yang menulis itu kamu marahin, ngapain marah sama saya? Mana? Buktikan Wina, buktikan Wina. Ya, jadi gini, coba kalau kita berbicara jangan emosi, ya. Ya, nabi kami kalian fitnah, apa nggak emosi? Gila ya. Ya yang nulis itu loh kamu marahin gitu loh. Kok Sekarang ngotot-ngotot kau itu? bentar Bang Geri izin ya. Jadi ini Bang Blender. Nah, saya setuju tadi kamu bilang terserah kamu menuhankan siapa. Ya saya juga sama. Di dalam kekristenan juga tidak ya istilah artinya begini, kamu menuhankan Allah dan Muhammad Nabi ya terserah.
Kami tidak mengakui, sebaliknya kamu juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jangan kau, udah aku bilang, kau mau menuhankan pohon terserah, mau menuhankan sendal terserah, kami tidak ikut intervensi masalah keyakinan kau. Tapi tolong jangan kau ganggu iman kami. Janganlah bos. Ya, Kalian mengganggu iman kami. Kalian memfitnah nabi kami. Oke, udah. Sabar. Nabi-nabi kami itu berakhlak mulia. Tetapi dalam di Bible kalian, buktikan kalau nabi-nabi di dalam Bible kalian itu muslim. Buktikan. Ya, jadi gini Bang Belender, kekristenan ini kan dia muncul di abad pertama, ya, yang mencatat sejarah tentang penyaliban Yesus dan mengimani dia disalibkan dan dia adalah Tuhan. Nah, lalu agama Islam kan muncul 600 tahun kemudian yang menyangkal. Oke, Wina, kita buktikan. Kalau kalian yang meniru kitab kami, kita buktikan ya. Kita buktikan. Jangan kalian mengklaim abad terakhir. Biasanya yang terakhir datang meniru-niru yang duluan datang. Benar? Benar ya? Biasanya yang terakhir datang meniru-niru yang duluan datang. Anggaplah Al-Quran kami terakhir datang dibanding Bible kalian. Tolong kau buktikan di mana ada Al-Quran kami meniru-niru Bible kalian. Buktikan. Ya. Tetapi aku bisa buktikan. Aku bisa buktikan kalau Bible kalian meniru-niru Al-Quran kami. Artinya Al-Quran kami duluan ada di